selanjutnya kita masuk ke teorema Pythagoras. Jadi sebelum kita masuk lebih detail ke teorema Pythagoras, mungkin kita akan bahas dulu pengertiannya apa. Jadi teorema Pythagoras itu mengatakan bahwa dalam segitiga siku-siku, kuadrat dari sisi terpanjang atau sisi miringnya itu sama dengan jumlah kuadrat dari kedua sisi lainnya. Mungkin gue coba kasih ilustrasi di sini segitiga siku-siku. Oke, misalkan kita panjang alasnya itu A, kita sebutlah. Terus panjang sisi tegaknya itu B. Panjang sisi miringnya itu C. Nah, jadi teorema Pythagoras itu menyatakan kuadrat dari sisi terpanjang atau di sini C kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat dari kedua sisi lainnya. Berarti itu A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke. Nah, kita coba bahas lebih detail di slide selanjutnya. Di sini disebutin nih rumus teorema Pythagoras. Jadi misalkan kita punya segitiga siku-siku ABC di mana sudut sikunya itu berada di titik C, maka diperoleh rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat seperti yang gue jelaskan sebelumnya. Di mana A kuadrat itu adalah panjang alasnya, B itu adalah panjang sisi tegaknya. Jadi C kuadrat ini adalah panjang dari sisi miringnya yang kuadrat gitu. Oke, kita akan bahas selanjutnya itu tentang rumus lainnya. Dimana kalau misalkan kita disuruh cari nih sisi alasnya berapa panjangnya atau sisi tingginya. Nah, itu sebenarnya gampang. Kita tinggal modifikasi dari teorema Pythagorasnya. Jadi tadi kita awal untuk mencari sisi miring kan. Untuk mencari sisi miring itu adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, gimana untuk kita misalkan untuk mencari nilai A kuadrat nih? Untuk mencari nilai A kuadratnya, kita akan kurangi kedua sisi persamaan ini, jadi sisi kiri dan sisi kanan itu dengan B kuadrat. Jadi kalau misalkan kita disuruh mencari alasnya, itu kita tinggal C kuadrat minus B kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat minus B kuadrat. Jadi di sini itu gua mengurangi kedua sisi persamaan kiri dan persamaan kanan itu dengan B kuadrat. Jadi C kuadrat yang di sisi kiri itu dikurangin B kuadrat, A kuadrat plus B kuadrat yang di sisi kanan itu gue kurangin B kuadrat juga. Di sini kita dapatnya apa? Jadi C kuadrat minus B kuadrat itu sama dengan A kuadrat. B kuadrat minus B kuadrat jadi habis, jadi 0. Di sini kita bisa memperoleh nih sisi alasnya berapa panjangnya. Kalau sisi tingginya caranya sama. Kita tinggal mengurangi kedua sisi persamaan itu jadi dikurangi oleh A kuadrat. Jadi di sini C kuadrat dikurangi A kuadrat itu sama dengan A kuadrat dikurangi A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi sini kita dapat C kuadrat minus A kuadrat itu sama dengan B kuadrat. Nah, di sini kita bisa dapat nih panjang dari sisi tingginya berapa. Mungkin kita coba masuk ke salah satu contoh soal aja ya. Biar lebih mudah dipahami, kita coba masukin angka. Di sini ada contoh soal. Sebuah segitiga siku-siku memiliki panjang sisi alas 6 cm dan sisi tegak 8 cm. Berapakah panjang sisi miringnya? Kita coba gambar dulu nih segitiga siku-sikunya. Panjang alasnya berapa? 6 cm. Berarti di sini kita tulis 6. Terus panjang sisi tegaknya 8. Nah, yang ditanya nih sisi miringnya nih. Yang dimana itu biasanya kita sebut sebagai C di sini. Kita pakai teorema Pythagoras itu adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, A di sini berapa? A di sini tadi 6 kan? Berarti C kuadrat itu sama dengan 6 kuadrat.
ditambah B di sini itu 8, jadi 8 kuadrat. Nah, 6 kuadrat berapa? 6 kuadrat itu sama dengan 36. Ditambah 8 kuadrat itu 64. 36 ditambah 64 itu sama dengan 100. Jadi bisa kita dapat C kuadrat itu sama dengan 100. Nah, hati-hati di sini. Kalau misalkan ditanya berapakah panjang sisi miringnya, yang dicari itu bukan C kuadrat, tapi C-nya saja. Jadi kalau untuk mencari C-nya, tinggal akar dari 100. Akar dari 100 itu adalah 10. Maka bisa diperoleh nilai C-nya itu adalah 10 cm. Jadi panjang sisi miringnya kita peroleh 10 cm. Nah, mungkin kalau misalkan ada pertanyaan lanjutan boleh langsung tanya di kolom komentar. Selanjutnya itu mungkin kita akan bahas tentang triple Pythagoras.